Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajmain. Sebagai kelanjutan dari seri pembahasan kita tentang cinta, pada kesempatan ini kita akan membahas cinta dalam Al-Quran dan riwayat. Terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang cinta Tuhan kepada kelompok tertentu dari hamba-hambanya. Seperti cinta pada muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga kita jumpai cinta Tuhan terhadap tawabin. Cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya kita juga bisa jumpai cinta pada muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Tuhan mencintai orang-orang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tuhan juga terhadap orang-orang yang bertawakal menyebutkan kecintaannya kepada mereka. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di samping ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran, terkadang penyebutan kata cinta menyifatkan hubungan sangat erat antara mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin lainnya. Misalnya ayat suci Al-Quran, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, kaum musyrikin. Mencintai mereka seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 9 surah Al-Hasyr digambarkan kecintaan mukmin kepada mukmin lainnya. Dalam hal ini adalah kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Dan orang-orang Ansar
yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya adalah tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni pada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini kita lihat bagaimana peristiwa hijrah kaum Ansar sangatlah mencintai saudaranya yang berhijrah atau kaum Muhajirin, sampai mereka menyerahkan harta mereka kepada kaum Muhajirin, meskipun mereka juga memerlukan harta tersebut. Pada kesempatan ini kita juga akan menyebutkan beberapa istilahnya cinta yang terdapat di dalam riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu." Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Artinya, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi kaum mukminin harus saling mencintai. Apakah kalian ingin saya tunjukkan yang apabila kalian lakukan, maka kalian saling mencintai satu dengan lainnya? Sebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Jadi untuk saling mencintai di antara kaum mukminin, menurut riwayat ini kita harus saling sebarkan ucapan salam. Dan ucapan salam ini tidak ada penggantinya dengan ucapan yang lain. Saling mendoakan di antara kaum mukminin, mendoakan keselamatan di antara kaum mukminin. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Buraid berkata, "Saya berada bersama Imam Bakir alaihissalam. Waktu itu seorang musafir dari Khurasan yang telah melewati perjalanan panjang dengan berjalan kaki untuk dapat berjumpa dengan Imam Bakir alaihissalam. Ia melepaskan sepatunya dan kakinya nampaklah yang mengalami luka-luka. Dia berkata, 'Demi Tuhan, dia tidak membawaku dari tempat saya datang kecuali kecintaan terhadapmu, Ahlul Bait.' Imam Bakir alaihissalam berkata, 'Demi Tuhan, jika sebongkah batu cinta pada kami, maka Tuhan akan mengumpulkannya bersama kami.' Lantas beliau berkata, 'Apakah agama itu sesuatu selain cinta?' Dalam beberapa riwayat lain kita sebutkan bahwasanya Tuhan berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, 'Wahai Daud, ingatanku bagi orang-orang yang menyebutku,
Surgaku bagi orang-orang yang menaatiku. Kekasihku adalah orang-orang yang mencintaiku. Dan aku adalah yang mengkhususkan para pecinta-pecintanya. Di riwayat lain kita jumpai bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dalam lembah suci Tur bermunajat kepada Tuhannya dan berkata, Tuhanku, aku telah memurnikan kecintaanku kepadamu dan menyucikan kalbuku dari selainmu. Padahal Nabi Musa ketika itu masih punya kecintaan terhadap istrinya. Masih sangat mencintai istrinya. Tuhan pun berkata, lepaskanlah sandalmu dari kakimu. Fakhla'na alaik, kata ayat suci Al-Quran. Lepaskanlah sandalmu dari kakimu. yakni lepaskanlah kecintaan pada istrimu dari kalbumu. Jika kecintaanmu padaku adalah murni, serta kalbumu sudah tersucikan dari kecenderungan kepada selainku. Jadi cinta hakiki adalah cinta totalitas pada hak Subhanahu wa taala. Dan cinta hakiki ini menuntut untuk menghilangkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua kecintaan majazi haruslah fana di hadapan kecintaan hakiki. Semuanya harus tenggelam. Semuanya harus sirna di hadapan cinta hakiki, yakni cinta mukhlis dan murni kepada hak Subhanahu wa taala. Sekianlah kita punya pembahasan pada kesempatan ini. Insyaallah kita masih punya sisa satu pembahasan tentang seri cinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.